Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya dan kita kembali lagi ke podcast Department of English Education kita. Sebelum kita memasuki podcast pada pagi hari ini, perkenalkan terlebih dahulu saya Ardian Gasan Syahrazi selaku host pada podcast hari ini. Dan ya, pada podcast kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber, di mana narasumber itu salah satu mahasiswa kita, mahasiswa berprestasi di UMS ini guys. Nah, salah satu nominatornya itu dari program studi kita, program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan kalian pasti ingin tahu lebih dalam kan mengenai kakaknya mahasiswa ini. Oke, kita langsung saja. Halo Kak, selamat pagi. Halo, selamat pagi juga Kak Ardian. Dengan siapa ini? Nama saya Belva Mulyadestati, bisa dipanggil Belva atau Taylor Swift juga boleh sih. Kak Taylor Swift? Iya. Oh pasti Kak Belva ini suka Taylor Swift jangan-jangan? Iya, aku tahu. Bisa nyanyi nggak Kak? Mana gimana ya? Oh iya, Kak Belva ini sebelumnya umurnya berapa ayo? Aku umurnya 21. 21? Tapi tahun ini aku bakal 22 sih. Nah, bener banget nih karena dia umurnya 21 dan sebentar lagi masuk ke tahun 22. Gimana kalau kita nyanyi sebentar Taylor Swift yang judulnya 22? Oh iya, bener banget, tahu gak sih itu kayak anthem bagi para fans. Bener banget. Oke, should we start? Di bagian refnya aja Kak. Oke. Tapi tahu ya Kak? Tahu sih. 22 by Taylor Swift. It's a super famous song. I don't know about you, but I'm feeling 22. Everything will be alright. You keep me next to you. You don't know about me, but I bet you wanted to. Everything will be alright if we just keep dancing like we're 22. Yeah, 22. Ini bagus banget. Jangan-jangan salah satu nominator kita ini bakatnya menyanyi nih, jangan-jangan. Apalagi Semoga suka banget dilirik sama ya. Taylor Swift. Semoga dilirik ya. Amin. Nggak apa-apa Kak. Oke. Jadi untuk nominator kita ini salah satu mahasiswa berprestasi, di mana Kak Belva ini semester berapa? Semester 6. Oh, semester 6 ya. Oke. Jadi kita langsung saja ya Kak ya. Oke, jadi di Mawapres ini atau mahasiswa berprestasi ini sistematis pendaftarannya tuh bagaimana sih Kak? Karena kita tuh gimana sih caranya Kak Belva ini kok tahu-tahu langsung mewakili UMS gitu jadi nominatornya. Nah, pasti kan ada pendaftarannya terlebih dahulu nih. Nah, pendaftarannya tuh bagaimana aja sistematisnya? Oke, untuk pendaftarnya sendiri sebenarnya prodi itu mengajukan nama-nama mahasiswa yang memang bisa diikutkan kompetisi ini gitu, dan alhamdulillah saya masuk jadi salah satunya, dan kemudian dosen itu menginfokan ke mahasiswa untuk menyiapkan beberapa berkas yang diperlukan dan ya mendaftar deh di programnya. Oh, di kompetisinya. berarti itu dari prodi sendiri itu mengajukan delegasi gitu, beberapa mahasiswa yang akan diajukan menjadi salah satu kandidat Mawapres gitu ya Kak ya? Iya, benar sekali. Oh ya, kalau boleh tahu itu apa aja sih Kak? Kok bisa sih Kak Belva ini dijadikan salah satu kandidat itu dilihat dari aspek apa aja gitu loh? Untuk aspek yang paling bisa kita lihat itu dari keaktifan mahasiswanya sendiri. Keaktifan. Ya, dari keaktifan itu ketika mahasiswa itu aktif mengikuti kegiatan yang berbobot nasional atau internasional. Misalkan nih Kak Ardian ya pernah menjadi pembicara atau pernah menjadi juri di satu acara debat NUDC contohnya, itu bisa banget diikutin. Itu masuk dari bagian capaian unggulan yang nilainya sangat besar. Jadi mungkin aja itu menjadi faktor utama yang menjadikan mahasiswa itu bisa diajukan untuk mengikuti kompetisi ini. Oh, berarti itu dari prodi sendiri itu melihat kandidatnya itu dari segi keaktifan, prestasi mahasiswa gitu ya Kak ya? Iya Kak, betul banget. Oh, berarti sebisa mungkin itu kita menjadi mahasiswa yang aktif dan juga berprestasi sedini mungkin dong pasti. Iya, sejak maba. Sejak Itu bisa mahasiswa awal gitu. Oke, terus selanjutnya itu setelah tahap prodi tadi kan Kak Belva bilang kita lanjut ke tahap fakultas baru ke universitas gitu kan Kak. Nah, di tes atau sistem penyeleksiannya di tingkat fakultas atau bahkan di universitas itu seperti apa aja Kak? Dan kayak bagaimana gitu loh? Oke, jadi untuk fakultas ini nanti itu kan ada berkas yang harus dikompetisikan. Contohnya kayak capaian unggulan yang tadi aku jelasin di awal itu tentang prestasi.
kemudian ada CV juga, terus ada transkrip nilai terakhir. Jadi IPK memang harus dipertahankan banget ya. Bagi kalian para maba, ayo semangat. Oke. Selain itu juga kita disuruh membuat KTI. Oke, tadi kan berarti kan ada beberapa aspek nih kayak misalnya KTI, IPK kayak gitu. Nah, syarat-syarat jadi mawapres itu yang perlu disiapkan itu selain hal itu tuh apa aja lagi, Kak? Oke, jadi sebelumnya kalian juga harus siap mentalnya dulu ya. Pasti itu, Ya, Kak. itu pasti sih. Karena ketika kalian ingin menjadi mapres, kalian harus siap dengan berbagai macam kegiatan yang kalian harus ikuti. Karena itu menjadi salah satu aspek yang memang dinilai ya. Kayak tadi aku bilang capaian unggulan itu, yang memang meluas, ada pengakuan, prestasi kompetisi dan lain-lain. Itu memang harus sedini mungkin disiapkan. Jadi kalian harus siap mental untuk menyeimbangkan di antara kuliah dan kegiatan luar kayak gitu. Karena apapun kegiatannya nanti akan ada nilainya kayak gitu. Iya, bener banget. Oh ya, tadi kan aku tertarik nih, Kak, bagian yang di KTI tadi. Soalnya kan KTI itu kan cakupannya kan luas dan pasti setiap orang mawapres itu kan wajib membuat kan ya. Nah, kalau Kak Belva sendiri itu KTI-nya itu tentang apa, Kak? Oke, kalau aku kemarin itu masih mengulik tentang pendidikan ya. Pendidikan yang aku padukan dengan kondisi saat ini, yaitu pandemi. Ya, kamu tahu sendiri betapa terbatasnya sekolah online kan. Jadi aku itu kemarin mengangkat masalah tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Berarti studi kasus Kakak ini tentang pendidikan karakter Iya. mahasiswa atau siswa di mana pembelajarannya itu tahap online gitu, Iya. di masih situasi online gitu. Sebenarnya targetnya itu adalah siswa SMP. Oh, siswa SMP. Kenapa siswa SMP? Kenapa, Kak? Karena pada usia SMP itu mereka itu masih peralihan dari anak-anak menuju remaja. Nah, jadi di situ kita mulai mentargetkan anak-anak SMP itu sendiri. Nah, gimana sih caranya nih dari pendidikan karakter ini selama pandemi itu gimana sih caranya jadi kemarin aku mengusulkan tentang cerita pendek. Karena anak-anak itu biasanya mereka suka hal yang fun gitu ya. Iya, bener banget. Apalagi kayak cerita pendek yang menarik, yang lucu kayak gitu kan. Nah, di sini kita itu mengambil cerita pendek, biasanya kan ada nilai moralnya. Oh iya, benar, berarti diambil dari nilai moral gitu kan. Diambil dari nilai moral itu sendiri yang bisa nantinya bisa diterapkan oleh para siswa SMP itu. Berarti lebih ke pemecahan studi kasusnya itu kita mengambil dari nilai moral apa sih yang kira-kira itu siswa SMP bisa raih gitu, bisa gapai dari cerita pendek tersebut gitu ya, Kak ya. Iya, dan ngomong-ngomong karena ini masih di masa pandemi ya. Iya. Dan, jadi kita memang membutuhkan bantuan dari kolaborasi antara guru dengan wali. Oh, berarti ada perpaduan juga nih Iya. antara guru dan juga wali murid Ada itu sendiri. kerjasama tersendiri di antara itu. Ya, Karena selama pandemi ini kan tidak semua anak itu mampu mengoperasikan device dengan baik. Benar sekali. Dan kita juga tidak tahu ya konten-konten apa yang mereka tonton selama ini. Makanya bimbingan orang tua itu sangat perlu. Apalagi di cerita pendek ini kita sudah menentukan cerita apa yang nantinya akan dibaca oleh para siswa melalui wali. Oke, jadi sudah selesai di tingkat fakultas tadi di mana Kak Belva ini ngebuat sebuah esai gitu ya, sebuah KTI, dan tadi permasalahannya siswa-siswi SMP di masa online learning ini ya, Kak ya. Terus selanjutnya itu di tingkat universitas itu bagaimana, Kak? Apa aja sih kira-kira di tingkat universitas itu? Oke, jadi untuk seleksi univ itu sebenarnya ada 2 tahap, Ardian. Jadi tahap yang pertama itu dari delegasi setiap fakultas itu diseleksi, nanti diambil 5 besar. Dan ini masih jadi ibarat itu kayak kita mengupdate data-data yang udah kita kirim di seleksi sebelumnya. Contohnya kayak capaian unggulan. Pasti kan kita punya prestasi baru lagi nih. Misalkan mereka udah mempersiapkan prestasi yang baru. Nanti mereka harus mengupdate berkas-berkas itu agar kemudian diikutkan lagi ke seleksi universitas ini. Gitu. Jadi paling tidak berkas-berkas itu masih sama. Oh, berarti gitu. Berkasnya itu sama dan juga bisa di-upgrade juga ya, Kak ya. Di capaian unggulan seperti sertifikat maupun prestasi-prestasi tadi gitu loh. Nah, nanti untuk tahap 2-nya sendiri, ini kan tadi aku bilang 5 besar kan. Dari tahap 1 tadi kan ya. Iya, di tahap 1 itu diambil 5 besar. Nah, di tahap 2 ini dari 5 besar nanti diambil 3 orang saja. Oh, 3 orang, berarti habis 5 orang tadi 3 orang gitu. Iya. Dan itu kemarin seleksinya luring. Oh, luring. Wah. Karena memang sudah ngepasin luring ya. Karena tingkat COVID ini sudah rendah, jadi nggak apa-apa untuk luring. Jadi kemarin itu kita diseleksi ada 2 hal.
dua hal penting yang kemarin harus kita ikuti. Yang pertama itu dari KTI yang tadi aku bilang itu. Nanti kita harus mempresentasikan KTI tersebut di depan para juri menggunakan bahasa Inggris. Jadi tidak disarankan untuk bilingual, tetapi full bahasa Inggris untuk presentasinya sendiri. Nanti ketika tanya jawab itu opsional, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Gitu. Berarti itu tahap 2-nya itu kita mempresentasikan KTI kita gitu Kak, dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, betul banget. Jadi mulai dari sekarang nih kalian para maba harus benar-benar sering latihan karena yang dinilai itu speakingnya Kak. Speaking bahasa Inggris agar kita bisa mempresentasikan KTI kita. Seperti itu. Oh iya benar banget, berarti sekiranya itu kita juga membutuhkan skill kemampuan bahasa Inggris juga dong, terutama apalagi di speaking gitu. Soalnya kan kita kan pasti kan mempresentasikan itu tadi KTI kita kayak gitu. Benar banget. Kemudian yang kedua itu juga ada melalui seleksi wawancara, dan wawancaranya ini tentang keislaman. Ya, aku bilang. Jadi kemarin itu ketika di seleksi tahap 2 ini yang paling banyak nih Kak nilainya itu CU sendiri yang tadi aku bilang itu capaian unggulan yang memang harus disiapkan. Nah setelah itu baru KTI, kemudian bahasa Inggris dan wawancara tersebut. Seperti itu. Jadi kalian boleh banget nih siap-siap dari sekarang guys. Berarti selain presentasi isai kita, presentasi KTI kita tuh ada wawancara lagi Kak? Iya ada wawancara. Dan wawancaranya itu tentang keislaman. Oh paham. Oh berarti tahapannya itu juga ada beberapa tahap sendiri ya Kak ya, bukan cuma 1 atau 2 kayak gitu. Bahkan kita untuk sampai tingkat ke universitas kayak gitu. Iya, karena pada dasarnya tahap 2 ini adalah seleksi terakhir agar nantinya menentukan delegasi yang bisa dimajukan ke nasional. Oh iya benar banget. Berarti setelah kita masuk ke tahap universitas, selanjutnya kita diwakilkan UMS sendiri itu buat ke tingkat nasional seperti itu. Iya, betul sekali Kak. Oke. Ada nggak sih Kak kayak tips trik gitu? Kayak kita gimana sih, kadang tuh takut banget Kak ikut Mawapres, jadi bagian dari Mawapres, tapi tuh dari Kak Belva sendiri tuh mensiasatinya tuh kayak bagaimana gitu Kak? Oke. Ini udah tips and tricks palingnya. Iya, tips and tricks. Jadi tips dari aku adalah kalian para mahasiswa yang tertarik jadi Mapres, kalian tuh harus punya kemampuan untuk mencoba. Seenggaknya kalian untuk mencoba banyak kegiatan agar nanti bisa dilirik untuk kemudian diajukan ke kompetisi ini tentunya. Ya nanti kita juga nggak akan tahu nanti akhirnya akan gimana. Yang jelas kalian harus sering-seringlah mencoba. Jangan lelah untuk mencoba. Seenggaknya kalian bisa memulai terlebih dulu gitu. Meski kita nggak akan tahu itu bakal work hard or not gitu kan. Intinya kita tuh harus berani dulu ya Kak ya, berani mencoba dan juga berprestasi itu juga tadi yang sama aktif kayak gitu. Aktif. Harus aktif banget, harus aktif bener banget. Oh ya Kak, Kak Belva ini setelah ikut jadi Mawapres salah satu nominator yang kedua tadi ya tingkat universitas tuh, keuntungannya Kak Belva ikut Mawapres itu apa aja sih? Apa sih yang Kak Belva itu rasakan dampak dari perubahan sebelumnya gitu, sebelum Kak Belva itu tidak ikut Mawapres gitu, sebelum mengikuti Mawapres? Alhamdulillah dengan ikut kegiatan ini, jadi aku jelasin prosesnya ya. Jadi prosesnya ini selama mempersiapkan Mawapres sendiri, alhamdulillahnya Prodi itu mensupport banget nih Kak Ardian, baik dari segi bimbingan ataupun funding. Jadi sewaktu-waktu kita butuh biaya atau hal-hal yang berkenaan, itu kan hal yang sangat sensitif ya. Itu nanti Prodi akan membantu. Jadi misal kakak mau ikut kegiatan internasional mungkin, conference, dan itu berbayar, nanti bisa banget diinfokan ke Prodi, lalu Prodi membantu gitu. Atau semisal Kak Ardian mau ikut lomba apapun itu, nanti Kak Ardian butuh bimbingan, bisa banget tuh kontak dosen-dosen di II kayak gitu untuk nantinya bisa membimbing sampai juara ya. Siapa tahu, amin. Kayak gitu. Juga juga dari sini aku bisa belajar kalau aku senang pribadi, aku sangat senang karena aku bisa ketemu teman-teman lain di Mawapres dan kita bisa saling berbagi info gitu loh, saling bertukar pikiran. Terus kayak berbagi pengalaman selama ini, kayak persiapannya apa aja, bertukar informasi juga kayak gitu. Sama aja kita bisa saling belajar lagi. Iya kan? benar banget. Bahkan saling tukar kayak kemampuan, ability gitu juga kan Kak ya. Oh iya, berarti tuh dari Prodi sendiri itu juga mensupport ya Kak ya kegiatan Mawapres maupun bahkan lomba-lomba lainnya kayak gitu. Benar banget. Jadi seperti yang Kak Belva tadi bilang, intinya kita jangan takut untuk mencoba, harus tetap berani. Dan masalah pembiayaan itu pasti Prodi juga akan mensupport kayak gitu, di samping mensupport di masalah bimbingan. Iya benar, bimbingan seperti itu.
Oke, yang terakhir itu pesan buat teman-teman yang mau jadi mawapres itu apa aja sih Kak? Oke, Kira-kira. kayak tadi ya, kalian harus nyimak sih dari awal banget. Tadi aku bilang soal berkas-berkas itu kan. Ada capaian unggulan dan Bener lain-lain, itu banget. bener banget sih. Harus kalian siapin sedini mungkin. Jadi kalian nih para maba harus bener-bener mempertahankan IPK. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus sering-sering lah ikut kegiatan. Kita entah nanti bakal menang atau enggak ya, semisal kita ikut kompetisi itu enggak apa-apa gitu. Yang penting kita mencoba gitu. Pokoknya banyak-banyakinlah kegiatan yang bisa kalian ikuti selagi kalian masih menjadi mahasiswa. Kayak gitu. Bener bang, sebuah mahasiswa itu, karena seorang mahasiswa itu sebuah privilege tersendiri gitu loh. Iya. Dan jangan sampai kita mensia-siakannya seperti itu. Jadi marilah manfaatkan privilege itu sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik. I mean at least untuk mempersiapkan Iya, mawapres bener ini juga banget. butuh banyak persiapan kan. Pasti itu. Tadi aja Kak Belva tadi udah menyebutkan beberapa indikator, bahkan beberapa yang sampai di prodi, fakultas, bahkan sampai ke universitas sebelum kita memasuki ke tingkat nasional sendiri Iya, kayak jadi gitu. ayolah sedini mungkin kalian harus ikut-ikutin kegiatan, kalian harus semangat banget sih. Oh iya, dan satu lagi aku mau ngingetin Apa ini Kak? terkait speaking bahasa Inggris ya. Oh iya bener. Karena itu ditekan masuk tadi. penilaian. Apalagi tadi kan di speaking bahasa Inggris kan kita presentasi juga kan Kak. Iya, presentasi presentasi, bener KTI banget. kita menggunakan bahasa Inggris bahkan. Jadi itu pasti penting banget ya Kak ya. Iya, penting banget. Karena dari Mapres ini kita bisa belajar untuk bisa berkomunikasi. Bener Bisa banget berkomunikasi yang sewaktu-waktu nanti kita akan gunakan di kancah internasional seperti itu. Jadi paling tidak bahasa Inggris harus bisa dikuasai. Oke, jadi itu penjabaran yang sangat luas dan juga sangat detail teman-teman. Bagaimana sih kita mau menjadi bagian dari Mawapres dan juga seleksi-seleksinya? Karena kan sebelum kita jadi bagian dari Mawapres kan pasti kan ada seleksinya tersendiri, capaian-capaian unggulan apa yang kita punya, dan bahkan bagaimana cara kita melakukan isai, melakukan KTI, studi kasus seperti itu tadi gitu ya Kak ya. Iya, benar banget Kak Ardian. Wah, sangat bermanfaat sekali untuk podcast hari ini di kita, karena kita kedatangan tamu langsung Mawapres kita dari program studi kita Kak Belva ini. Alhamdulillah atas izin Allah. Terima kasih juga udah ngundang. Ini satu kehormatan juga bagi saya untuk hadir di podcast DI ini. Terima kasih. Oke Kak, jadi begitu teman-teman, pesan kesannya untuk teman-teman yang ingin mengikuti Mawapres tetap semangat dan juga sedini mungkin menyiapkan prestasi-prestasi gitu ya, capaian-capaian unggulan yang akan dipersiapkan buat Mawapres kemudian esoknya, seperti itu. Ya benar banget. Oke, podcast kita hari ini membahas tentang Mawapres dengan Kak Belva sebagai narasumber, kita cukupkan. Terima kasih teman-teman, dan teman-teman semua bisa mempersiapkan apa itu Mawapres, apa itu yang harus dipersiapkan seperti itu. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.